Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 361-365. Apa yang dipikirkan Lindong adalah karena dia ingin membangun otoritasnya kali ini, dia harus bertindak besar. Tidaklah cukup bagi Liu Sun untuk mencapai level peringkat dewa, seharusnya cukup untuk dipasangkan dengan penjaga tingkat peringkat dewa. Selama kedua orang ini mati di sudut gelap, tidak ada kekuatan di dunia ini yang berani mengintip tempat ini. Terlebih lagi, jika keluarga Liu bisa menghasilkan penerus seperti Liu Hong, mungkin tidak akan lebih baik. Mempertahankannya di masa depan juga akan menjadi bencana bagi Tiongkok. Ini juga merupakan hal yang baik untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Untuk keluarga seperti ini yang tidak menghargai nyawa orang biasa, Lindong tidak mempunyai kesan baik sedikit pun. Jika dia tidak begitu kuat, bagaimana keluarga Liu bisa mengakui kekalahan seperti ini? Akan aneh jika kita tidak bisa menemukan cara untuk membunuhnya. Untuk menghadapi keluarga tersembunyi yang mematuhi hukum rimba dan memangsa yang lemah. Hanya ada satu cara, yaitu memiliki tinju yang lebih besar dan kekuatan yang lebih kuat darinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan padamu. Lindong awalnya berencana menunggu Liu Yunfeng, penjaga daftar dewa keluarga Liu, tiba sebelum mengambil tindakan. Hal ini akan memberikan efek jera yang lebih besar. Namun keesokan harinya dia menerima laporan dari raksasa. Ada lebih dari selusin bentrokan di Dark Corner tadi malam. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh keluarga yang tertutup seperti keluarga Liu. Korbannya adalah semua pebisnis lokal di Dark Corner dan beberapa wanita muda cantik. Lindong merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika keluarga Liu tidak datang selama beberapa hari, bukankah sudut gelap akan kacau balau? Dia tidak punya tenaga untuk mencari orang-orang ini satu persatu untuk menyelesaikan rekening. Besok adalah janji temu 10 tahun, dan dia pasti akan hadir saat itu. Sebagian besar orang yang dibawa oleh sekte dan keluarga tersembunyi ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan akan tetap berada di sudut gelap. Jika orang-orang ini mengalami kekacauan, sedikit latar belakang Cian tidak akan mampu menahan mereka. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa mengikuti adalah elit dari berbagai sekte dan keluarga tersembunyi. Kita masih perlu mengejutkan orang-orang ini. Lindong segera membawa raksasa ke tempat kelompok tentara bayaran api merah menahan keluarga Liu. Bersiaplah untuk menggunakan Liu Hong untuk membangun kekuatannya terlebih dahulu. Ketika keluarga Liu melihat Lindong datang ke sini, jantung mereka berdetak kencang. Khawatir Lindong akan berubah pikiran, dia akan membunuh mereka sebelum Liu Yunfeng datang menjemput mereka. Raksasa, bawa Liu Hong keluar dan ikuti aku, kata Lindong. Ya, Kapten. Raksasa menjawab dengan hormat, lalu membuka pintu besi tempat Liu Hong di penjara. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Kakek kedua, selamatkan aku. Selamatkan aku. Mereka pasti akan membunuhku. Liu Hong meronta dan berteriak keras. Liu Sun hanya ingin berbicara. Lindong datang dan melihatnya. Dia segera menahan apa yang ingin dia katakan. Karena dia melihat niat membunuh yang kuat di mata Lindong. Selama dia berani bicara, Lindong pasti akan membunuhnya. Dan bahkan jika dia mati, dia tidak bisa menyelamatkan Liu Hong. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Jika Liu Hong mati, mati saja, keluarga Liu sedang mengusulkan penggantinya. Siapa yang membuatnya tidak bisa mengendalikan selangkangannya? Kebetulan bertemu orang yang begitu kuat lagi, pria berwajah perak yang masih sangat membenci kejahatan. Tidak, jangan, selamatkan aku, kakek kedua, selamatkan aku,
Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Liu Hong menangis dan berteriak sambil meronta. Menghadapi kematian yang akan datang, Liu Hong ketakutan. Saat ini, dia tidak hanya merasa menyesal, tapi juga menyesal. Saya menyesal mengapa saya datang untuk berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun ini. Saya menyesal mengapa saya ingin memanjakan diri hanya karena saya melihat seorang pelayan muda tampak cantik. Saya tidak menyangka hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang begitu serius, dan bahkan nyawa saya pun akan terlibat. Siapa yang mengira bahwa Yin Mian, pemimpin kelompok tentara bayaran api merah yang tampaknya merupakan daftar dewa setengah langkah, sebenarnya adalah penjaga tingkat daftar dewa. Jangan bilang dia tidak memikirkannya, tidak ada orang lain yang mengharapkannya. Jika tidak, Dark Corner tidak akan semrawut seperti sekarang. Sekarang dia terluka parah dan dipimpin oleh raksasa dari tahap pemeringkatan naga, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Dong membawa Liu Hong pergi. Liu Sun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Saya hanya bisa diam-diam berharap kakak tertua saya Liu Yunfeng akan segera tiba. Lin Dong membawa Liu Hong ke hotel pasir hitam dan berdiri di tengah-tengah beberapa bangunan. Black Sand Hotel terdiri dari 3 bangunan 12 lantai yang mengelilingi satu sama lain. Lokasi Lin Dong saat ini berada di tengah 3 bangunan. Teman-teman terkasih dari Tiongkok, aku, Yin Mian, pemimpin resimen tentara bayaran api merah sudut gelap, ingin menyampaikan beberapa patah kata kepadamu. Namun penyebarannya sangat jauh. Orang-orang di 3 gedung itu bisa mendengarnya dengan jelas. Para tamu yang menginap di hotel membuka jendela mereka satu demi satu dan memandang Lin Dong mengenakan topeng di lantai bawah. Yin Mian, pemimpin kelompok tentara bayaran api merah sudut gelap, dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat dewa. Dia menghancurkan kelompok tentara bayaran Haus Darah yang pernah menduduki tempat ini dan menggantikannya sebagai penguasa tempat ini. Namun ada beberapa orang di sini yang tidak menganggap serius Lin Donggang. Hanya setengah langkah dalam daftar dewa, bukan berarti keluarga atau sekte mereka tidak memilikinya. Melihat banyak orang membuka jendelanya sendirian, Lin Dong melanjutkan, kalian adalah tamu. Sudut gelapku menyambut kalian, tapi kuharap kalian bisa mematuhi aturan sudut gelapku. Jika ada yang berani melanggar aturan di sini lagi, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Yin Dian ingin bersikap kasar, terdengar sebuah suara. Kamu ingin tahu? Tanya Lin Dong. Aku ingin, jawab suara itu. Siapa lagi yang ingin tahu? Lin Dong bertanya lagi. Aku juga menginginkannya, aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya, di dalam kamar di Black Sand Hotel. Murong Qingge sedang bersandar di jendela bersama seorang wanita muda yang menarik, memandang Lin Dong di bawah. Saat ini, untuk menghindari masalah, Murong Qingge mengenakan kerudung untuk menutupi penampilannya yang tiada taraf. Murong Qingge selalu merasa sosok di bawah tampak familiar, tetapi dia mengenakan topeng, jadi dia sedikit tidak yakin. Tuan, bukankah pria berwajah perak ini adalah dewa setengah langkah? Beraninya dia melawan begitu banyak dewa setengah langkah? Atau dia menyembunyikan kekuatannya? Bisakah kamu melihatnya? Murong Qingge bertanya pada wanita muda itu. Wanita muda ini adalah guru Murong Qingge, tetua ketiga dari Kunlun Yuan Yin, yang juga merupakan orang kuat di alam peringkat ilahi semi tingkat telah membuka jendela untuk mengamati Lin Dong sejak Lin Dong mengatakannya kata-kata pertama. Tapi sampai sekarang, dia tidak bisa melihat apapun. Ini mengejutkannya, entah Lin Dong berspesialisasi dalam seni bela diri tersembunyi, atau ranah Lin Dong jauh lebih tinggi daripada miliknya. Ada sesuatu yang misterius pada permukaan perak ini.
Mengenakan topeng? Apakah Anda takut orang lain mengenali Anda? Jawab vokal, apa, tidak bisakah kamu melihatnya juga? Mustahil, Murong Kingge bertanya dengan heran. Dia tahu kemampuan sang master. Untuk keberadaan pada level yang sama atau satu level lebih tinggi, pada dasarnya seseorang dapat melihat garis besarnya secara sekilas. Tapi sekarang sang master benar-benar mengatakan bahwa dia tidak dapat melihatnya. Ini tidak mengherankan, ada orang di luar dunia, dan ada gunung di luar gunung. Saat ini, kekuatan tersembunyi akan muncul tidak hanya dari Tiongkok, tetapi juga dari seluruh dunia. Beberapa dari mereka telah berlatih seni bela diri tersembunyi, dan sangat sulit untuk membedakannya. Bukankah ini orang Cina Yin Mian? Tidak jelas sekarang, awas, jika dia ingin menakuti orang-orang ini, dia tidak bisa melakukannya tanpa menunjukkan kekuatan, baik guru maupun murid menatap Lin Dong di tanah. Lihat bagaimana dia akan menghadapi begitu banyak serangan dari daftar dewa setengah langkah. Saat ini, bukan hanya Murong Kingge dan Yuan Yin yang memperhatikan Lin Dong. Ada banyak orang yang akrab dengan Lin Dong yang juga memperhatikannya, tetapi mereka tidak mengetahui identitasnya. Seperti Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong, sebagai protagonis dari perjanjian 10 tahun ini, mereka secara alami datang ke sudut gelap lebih awal. Siapapun bisa terlambat, kecuali mereka berdua. Tentu saja mereka sudah mengetahui bahwa sifat perjanjian 10 tahun ini telah berubah. Tapi inilah yang mereka harapkan. Bagi seorang wanita, meskipun wanita tersebut sangat cantik dan menawan hati, hal itu tidak akan berdampak besar. Mereka membutuhkan waktu 10 tahun untuk mempersiapkannya. Sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun ini dilatar belakangi oleh reputasi sebagai orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Tiongkok. Mampu menjadi anak muda nomor 1 di Tiongkok dan memiliki Murong Kingge tentu saja merupakan hasil terbaik. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi generasi muda nomor 1 di Tiongkok, selama mereka cukup unggul dalam konferensi ini untuk membuat orang mengingat diri mereka sendiri, sekte atau keluarga mereka adalah tujuan mereka. Sebab, rentang usia generasi muda masih tergolong besar. Orang yang berumur di bawah 40 tahun disebut generasi muda. Dalam hal ini, orang-orang seperti Liu Hong yang berusia 20-an pasti akan dirugikan dibandingkan dengan orang yang berusia 30-an atau 40-an. Tujuan kedatangan Liu Hong ke sini bukan untuk bersaing memperebutkan orang nomor 1 di kalangan generasi muda. Dia hanya ingin menunjukkan bakatnya dan membiarkan semua orang mengingatnya. Jarang sekali bisa menembus peringkat naga di usia 20-an. Meski tidak sebaik keturunan beberapa kekuatan top, namun bakatnya masih sangat tinggi dibandingkan beberapa kekuatan lainnya. Dan Liu Hong juga memiliki tujuan terpenting lainnya, yaitu bertemu dengan Murong Kingge, seorang wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi. Daripada memperebutkan tempat pertama, dia lebih memilih menaklukkan wanita terkenal dunia seperti Murong Kingge. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda juga bisa menaklukkan dunia sambil menaklukkan wanita. Tapi yang tidak dia duga adalah hanya karena dia memaksakan diri pada pelayan biasa, itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Semua pikiran hilang sekarang, hanya ingin hidup. Dapat kembali ke keluarganya dengan selamat dan hidup adalah keinginan terbesarnya saat ini. Sedangkan untuk pria seperti Lin Dong yang membawa serangga bersamanya, baik generasi muda maupun generasi tua tidak bisa menandinginya. Setelah beberapa saat, Song Simin, puncak daftar dewa, akan tertinggal jauh di belakangnya. Masa-masa sulit akan datang, kekacauan akan muncul, dan banyak kekuatan pasti akan lenyap ke dalam debu sejarah. Tidak mungkin semua orang dari kekuatan ini mati, yang pasti akan membuat banyak orang kuat tanpa dukungan. Pada saat ini,
Keluarga dan sekte terkenal akan menjadi sasaran orang-orang ini. Ini adalah tujuan akhir dari perjanjian 10 tahun ini, untuk membangun reputasi seseorang dan bersiap merekrut lebih banyak talenta di masa depan. Semua kekuatan mengetahui hal ini, dan itulah sebabnya mereka menganggapnya sangat serius dan berpartisipasi secara aktif. Banyak orang yang berpartisipasi dalam kontrak 10 tahun diperintahkan oleh keluarga dan sekte mereka untuk berusaha sekuat tenaga membuat keluarga dan sekte mereka terkenal. Bagaimanapun, orang-orang ini telah disembunyikan selama beberapa dekade, dan kebanyakan dari mereka telah dilupakan. Yang bisa diingat hanyalah beberapa dari kekuatan teratas. Karena semua orang ingin tahu, maka saya akan memuaskan rasa penasaran Anda. Saya harap Anda berani berbicara seperti ini kepada saya setelah melihatnya. Wajah perak, kenapa repot-repot? Kamu hanya menutup mata dan lulus. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan begitu banyak dari kita? Ya, wajah perak. Kamu harus tahu tujuan kedatangan kami ke sudut gelap. Bisa hanya memakan waktu paling lama beberapa hari. Kami akan pergi setelah itu, kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Cian, hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah menjaga kekuatan kami. Itu di Tiongkok, kamu main-main. Berpikir kamu bisa membiarkan dirimu pergi dan melakukan apapun yang kamu inginkan di sudut gelapku? Kamu adalah sekelompok sampah yang lebih buruk dari babi dan anjing. Lindong langsung mengutuk. Berani, Yin Mian, kamu sangat tidak berterima kasih. Jangan salahkan kami karena bergabung untuk membunuhmu di sini hari ini. Hancurkan kelompok tentara bayaran api merahmu. Hahaha, ingin bergabung untuk membunuhku? Ayo, aku akan berdiri di sini dan menunggu. Lihat bagaimana kalian bajingan bergabung untuk membunuhku. Sekelompok bajingan selalu berpikir bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Tapi kamu tidak. Aku tidak tahu di mataku. Dia adalah eksistensi yang paling tercela. Lindong berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman pria ini. Selama orang-orang tersebut berani mengambil tindakan, dia tidak keberatan menghancurkannya secara langsung. Sekelompok pria yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan lebih unggul cepat atau lambat akan menjadi bencana jika mereka tetap tinggal. Sebaiknya selesaikan sekarang. Tingkah laku Lindong yang arogan dan mendominasi membuat banyak orang tidak puas, namun tidak ada yang mengambil tindakan. Bahkan orang-orang yang baru saja mengatakan mereka akan bergabung untuk membunuh Lindong pun terdiam. Jika Anda berani menjadi sombong dan mengutuk begitu banyak orang, Anda bodoh dan hanya mencari kematian. Entah dia yakin dan punya rencana cadangan, dan sama sekali tidak takut jika orang-orang ini bergabung. Sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran api merah dan eksistensi setengah langkah tingkat dewa, mungkinkah Lindong bodoh? Jelas mustahil, maka hanya ada satu kemungkinan. Lindong punya rencana cadangan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sudut gelap. Mengontrol sudut gelap begitu lama adalah normal untuk melakukan beberapa persiapan. Saat ini, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang menonjol dan memimpin. Meskipun ada banyak daftar dewa setengah langkah di sini, namun setiap kekuatan besar hanya dapat memiliki pemimpin setengah langkah. Setiap orang punya idenya masing-masing, tidak ada kekuatan untuk menyatukannya. Jika Anda ingin membunuh Lindong, dewa setengah langkah, setidaknya 3 dewa setengah langkah harus bergabung. Dan kita perlu mencegah kecelakaan lainnya, setidaknya harus ada 5 kecelakaan. Tuan, beraninya dia, Murong Qingge menatap Lindong yang berdiri di bawah dengan heran. Apa yang baru saja dikatakan Lindong menyinggung hampir semua orang di sini. Beraninya dia melakukan ini sebagai dewa setengah langkah. Ada beberapa orang kuat dalam daftar dewa setengah langkah di sini. Begitu orang-orang ini benar-benar terprovokasi untuk bergabung,
itu bukan lelucon. Bahkan para penjaga di tahap awal daftar dewa harus mempertimbangkannya. Dan semakin sering Murong Kingge melihatnya, semakin dia merasa bahwa wajah perak ini tampak familiar. Dia pasti pernah melihat pria ini di suatu tempat. Murong Kingge tiba-tiba teringat seseorang. Lindong, pemuda ini saya temui 2 kali. Suatu saat di keluarga Gu, suatu saat berada di kediaman Tuan Song. Sosok yang sama, misteri yang sama, ketidakmampuan yang sama untuk melihat menembus. Murong Kingge tumpang tindih dengan kedua sosok itu dalam pikirannya. Satu-satunya perbedaan adalah topengnya, mustahil. Murong Kingge membuang pikirannya yang tidak realistis. Lindong baru berusia awal 20-an, bagaimana mungkin mencapai ketinggian seperti itu? Yin Mian setidaknya naik setengah langkah dari daftar dewa, dan bahkan mungkin lebih tinggi. Namun, kedua sosok ini tidak bisa dilupakan dalam benak Murong Kingge. Dia mungkin juga mengharapkan sesuatu. Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihatnya. Yuan Yin menatap Lindong dan menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat Lindong sama sekali. Bahkan jika Lindong sudah siap, atau lebih dibesar-besarkan, Lindong telah menembus ke tingkat dewa dan menjadi penjaga. Dia juga tidak mengerti mengapa Lindong berani mengatakan kata-kata yang menyinggung semua orang. Tidak hanya ada 10 daftar dewa setengah langkah di sini, tetapi yang lebih penting, mereka mewakili hampir semua sekte dan keluarga tersembunyi di Tiongkok. Seberapa kuat gabungan kekuatan-kekuatan ini, tanpa berlebihan. Jika Tiongkok tidak memiliki keberadaan Song Simin yang menakutkan, yang berada di urutan teratas daftar dewa, dia akan menjadi orang paling berkuasa di Tiongkok. Kekuatan ini dapat dengan mudah menumbangkan seluruh Tiongkok. Beraninya seorang pemimpin kecil dari kelompok tentara bayaran api merah menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat yang bersamaan. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan itu? Hati vokal juga penuh keraguan. Tuan, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Tiba-tiba Murong Kingge berkata. Tanya, kata vokal. Mungkinkah seorang pemuda berusia awal 20-an mencapai puncak daftar dewa setengah langkah? Murong Kingge masih bertanya apa yang dia pikirkan. Kingge, apakah kamu menemukan sesuatu? Yuan Yin bertanya sambil melihat sosok bertopeng Lindong. Menurutku wajah perak ini terlihat seperti seseorang. Siapa? Seorang pria muda berusia awal 20-an. Namanya Lindong. Murong Kingge melanjutkan dengan menjelaskan secara rinci 2 kali dia bertemu Lindong. Saya memberikannya kepada master untuk mendengarkan vokal. Setelah mendengar ini, Yuan Yin terdiam beberapa saat dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang seseorang yang berusia awal 20-an dan memiliki setidaknya setengah tingkat kekuatan dalam daftar dewa. Dia seharusnya tidak sendirian. Tapi guru, Anda mengatakan bahwa menurut Sekte Master, menurut catatan, dunia akan menghadapi bencana. Di era yang begitu hebat, banyak orang jenius akan muncul, bahkan jika orang yang sangat jahat muncul, kan? Pasti ada menjadi batasan seberapa jahatnya Anda, bukan? Dewa setengah langkah di tahun-tahun awalnya tidak pernah muncul dalam ribuan tahun sejarah Tiongkok. Anda harus tahu bahwa Tiongkok telah mengalami beberapa era besar, yang terakhir adalah 100 tahun. Lalu, dan pemimpin zaman itu adalah Song Simin, dan sekarang dia adalah dunia. Orang paling berkuasa di dunia menekan semua sekte dan keluarga tersembunyi sendirian. Bahkan dia tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu di usia awal 20-an. Kingge tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia menatap Lindong yang mengenakan masker di lantai bawah dan tenggelam dalam pikirannya. Meskipun Tuan Yuan Yin dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Tapi dia masih memiliki sedikit keraguan di hatinya.
Adapun apakah Lin Dong dan Yin Mian adalah orang yang sama, dia masih perlu memverifikasinya secara perlahan. Lin Dong menunggu lama dan melihat tidak ada yang bergerak, jadi dia berteriak lagi, "Mengapa kamu diam? Apakah kamu tidak akan bergabung untuk membunuhku? Jangan pengecut. Bisakah kamu bertingkah seperti laki-laki? Jangan biarkan aku memandang rendah kalian binatang buas." Anjing itu melompati tembok saat ia marah. Kelinci menggigit saat ia marah. "Apakah kamu lebih buruk dari ini?" Lin Dong terus memprovokasi orang-orang ini. Mudah-mudahan mereka akan mengambil langkah pertama. Dengan cara ini dia bisa dipaksa untuk melawan. Bukan salahnya jika dia secara tidak sengaja membunuh orang-orang ini, bukan? Jika dia menyerang lebih dulu, ini seperti menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Bagaimanapun, mereka sudah berada di urutan teratas daftar dewa. Mengambil inisiatif untuk menyerang daftar dewa setengah langkah terlalu rendah dan akan ditertawakan. Dipaksa untuk melawan itu berbeda. Keagungan dari daftar teratas ilahi tidak dapat tersinggung. Semua orang telah mendengarnya, Yin Mian tidak memberi kita muka sama sekali. Jika semua orang terus diam, ini akan menyebar, di mana wajah keluarga dan sekte kita akan ditempatkan, bagaimana kita merekrut talenta di masa depan. Itu benar, karena Yin Mian sangat tidak menghormati kita. Kita harus memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Bahkan jika dia memiliki rencana cadangan, dia tidak dapat menghentikan kita untuk bergabung. Grup. Setuju untuk bergabung, setuju untuk bergabung. Berurusan dengan Lin Dong, lagi pula, apa yang dikatakan Lin Dong sungguh jelek. Namun, kekuatan yang layak seperti Kunlun masih meremehkan untuk bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Lin Dong. Wajah Lin Dong di balik topeng sudah tersenyum. Ayo, ayo lakukan, semakin banyak orang yang bergabung, semakin baik. Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda menindas kelompok minoritas. Tapi kemudian terdengar suara marah. Wajah perak, cukup sudah. Semua orang di sini untuk berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun dan bersaing untuk mendapatkan keberuntungan. Tidak perlu ada konflik. Ini tidak baik untuk siapapun. Kalian semua harus menahan diri. Don, jangan melangkah terlalu jauh. Siapa kamu? Jika kamu meminta kami untuk menahan diri, kami harus tertahan di sudut kecil yang gelap ini. Lalu apa gunanya kita semua berada di dunia ini? Makan dan tunggu mati. Seseorang segera balas. Ya, kita sudah muak di China. Kita harus menahan amarah ini di sudut gelap. Tidak ada Song Simin di sini, jadi apa yang kita takutkan? Setuju, bunuh wajah perak, hancurkan si merah Flame Mercenary Group, ini surga kami. Suara marah terdengar lagi. Demi kebaikanmu sendiri membiarkanmu mengumpulkannya. Adapun siapa aku, Huang Fu Zheng Xiong dari keluarga Huang Fu. Semua orang yang hadir terkejut. Tuan, apakah ini keluarga tersembunyi yang paling misterius, keluarga Huang Fu? Tepat, jawab vokal, Murong Qingge tampak bersemangat saat ini. Perjanjian 10 tahun ini justru memunculkan keluarga Huang Fu. Inilah keluarga tersembunyi paling misterius dan kuat dalam legenda. Ia belum pernah memperlihatkan kekuatan penuhnya dan telah ada selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa Kunlun lebih rendah darinya. Orang tua yang baru saja berbicara untuk menyangkal perjuangan Huang Fu demi supremasi kini tampak panik. Dia bermulut kasar untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka akan menentang seseorang dari keluarga Huang Fu. Benar-benar mencari kematian. Bahkan jika pihak lain berada di alam yang sama dengannya, setengah langkah ke alam peringkat ilahi, dia tidak dapat membandingkannya. Apalagi kekuatan keluarga Huang Fu selalu menjadi misteri. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Menurut riwayat keluarga, setiap kali keluarga Huang Fu lahir, mereka akan mengejutkan dunia dengan kekuatan besar mereka.
Jadi dia buru-buru berkata, ternyata itu Tuan Huangfu. Saya kasar. Tolong jangan ambil hati apa yang baru saja Anda katakan, Tuan Huangfu. Saya pasti akan mendengarkan Tuan Huangfu dan tidak pernah melanggar aturan dari sudut gelap lagi. Apa yang terjadi? Selanjutnya, orang-orang berani melanjutkan pembicaraan. Karena tidak ada yang berani menyinggung keluarga Huangfu. Keluarga ini memiliki catatan di sekte dan keluarga tersembunyi lainnya. Dan ini adalah keberadaan yang tidak boleh dikacaukan. Setiap kali keluarga Huangfu memasuki dunia, mereka hanya mengirim beberapa orang keluar. Seberapa kuatkah keluarga kita? Tidak ada yang tahu sama sekali. Yang aku tahu, keluarga ini tidak boleh dikacaukan. Lin Dong sudah memarahi ibunya di dalam hatinya saat ini. Awalnya, metodenya memprovokasi para jenderal berhasil. Orang-orang ini segera siap menyerangnya. Berdasarkan beberapa kata terakhir yang baru saja mereka ucapkan, Lin Dong tidak akan pernah menahan diri. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka, dia akan menghancurkan mereka semua untuk mencegah mereka terus menyakiti orang. Tanpa diduga, Cheng Yaojin keluar di tengah jalan dan merusaknya. Huangfu Zhengxiong, apakah Tiongkok memiliki keluarga ini? Itu pasti keluarga yang tersembunyi. Dia bisa membuat dewa setengah langkah dari berbagai kekuatan menuruti kata-katanya. Keluarga ini tampaknya cukup kuat. Huangfu Masao, benar. Jika kamu ingin aku menghentikannya, tidak apa-apa. Biarkan mereka semua melanggar aturan sudut gelap dan meminta maaf secara langsung kepada para korban. Selama mereka mendapatkan pengampunan dari korban dan berjanji bahwa mereka tidak akan pernah melakukannya lagi selama mereka tinggal di sudut gelap selama 1 hari. Aku tidak akan mengejarnya. Kalau tidak aku akan datang mencari mereka satu persatu. Kata Lin Dong keras. Kurang ajar, berwajah perak. Bolehkah kamu memanggil Tuan Huangfu dengan nama depannya? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Huangfu? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Untuk membela Huangfu Zhengxiong, tidak peduli kapan atau di mana mereka muncul, keluarga Huangfu sangatlah populer. Yin Mian, tolong beri aku sedikit wajah. Jangan mengejarnya lagi. Kami telah bersembunyi di dunia selama bertahun-tahun dan agak tidak nyaman dengan dunia luar. Ini bisa dimengerti, Huangfu Zhengxiong berkata perlahan. Bisa dimaklumi, kamu memaksakan diri untuk berhubungan S3 kilodetik dengan orang lain tanpa menghiraukan keinginannya, dan korban akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Apa ini bisa dimengerti? Kamu tidak tahu apa yang terjadi di hotel kemarin kan? Ini adalah bagaimana Anda, orang-orang superior, berperilaku. Bagaimana menurut Anda, orang biasa hanyalah budak di mata Anda? Jika Anda berpikir demikian, apa perbedaan antara keluarga Huangfu Anda dan binatang buas ini? Lin Dong bertanya sambil mencibir. Di ruangan lain di Black Sand Hotel, seorang pria muda berusia 50-an sedang duduk di kursi, linglung. Dia tidak lain adalah Huangfu Zhengxiong dari keluarga Huangfu. Sebuah keluarga yang tertutup. Saat ini, Huangfu Zhengxiong belum sadar. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani menuding keluarga Huangfu dan menyebut mereka binatang buas. Setelah Lin Dong selesai berbicara, suasana menjadi hening. Pria berwajah perak ini berani memarahi orang-orang di keluarga Huangfu tanpa mempedulikan kehidupan. Akan ada banyak kesenangan untuk ditonton selanjutnya. Semua orang menunggu keluarga Huangfu meledak. Selama Huangfu Zhengxiong memimpin, Mereka juga dapat menindaklanjuti dan membunuh Silverface. Dia tidak hanya bisa membalas omelan yang baru saja dia terima, tapi dia juga bisa memenangkan hati keluarga Huangfu. Sungguh bagus membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yin Mian ini mungkin ada yang salah dengan otaknya. pintu kamar terbuka.
Seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun dan seorang wanita berusia 25 tahun masuk dengan cepat. Pria itu tampak berwibawa, dengan ekspresi marah di wajah tampannya. Wanita itu memakai kerudung, saya tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa dia, tapi kakinya yang panjang sungguh menakjubkan. Jika dilihat secara visual, tingginya setidaknya 1,75 meter, dengan sepasang kaki panjang yang tingginya setidaknya 1 meter, sekilas terlihat kakinya semuanya dari leher ke bawah. Apalagi sepasang matanya juga kabur di musim gugur dan penuh pesona. Dia memang cantik setingkat monster, tapi sayang sekali dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Kedua orang ini adalah anak muda paling berprestasi dari generasi keluarga Huangfu ini. Huangfu Haoran dan Huangfu Xiu adalah dua bersaudara. Paman ketiga, Yin Mian ini sangat berani. Dia berani menghina keluarga Huangfuku. Kamu harus segera menekannya dan membuatnya berlutut untuk meminta maaf kepada keluarga Huangfuku. Haoran, tenang, beberapa hal tidak bisa dianggap remeh. Beraninya Yin Mian ini tidak memberikan wajah keluarga Huangfuku, mengarahkan hidungnya ke arah kami dan memarahi kami. Pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Keluarga mengutus kami kali ini untuk membiarkan Anda memenangkan gelar pemuda nomor 1 di Tiongkok. Gelar ini akan memainkan peran yang sangat penting di masa depan dan tidak dapat hilang medali. Huangfu Zhengxiong kembali sadar, berkata sambil tersenyum tipis. Huangfu Haoran memandang paman ketiganya Huangfu Zhengxiong, sedikit terdiam. Paman ketiga ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu berhati-hati. Semuanya harus diperhitungkan dengan jelas sebelum mengambil tindakan. Jangan pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti. Kali ini keluarga tersebut mengirim paman ketiganya untuk mengikutinya keluar, dan dia tahu ada yang tidak beres. Ini sangat membuat frustrasi. Meskipun orang lain menuding keluarga Huangfu dan memarahi mereka, mereka tetap tenang. Tenang, jika lawannya tidak ada dalam daftar dewa setengah langkah dan dia tidak cukup kuat, dia akan bergegas mendekat dan menidurinya. Tidak peduli apakah dia punya kartu truf atau tidak. Jika Anda berani memarahi keluarga Huangfu seperti ini, Anda sedang mencari kematian. Tidak peduli seberapa kuat kartu trufnya, apakah bisa lebih kuat dari keluarga Huangfu. Lelucon yang luar biasa. Paman ketiga, orang lain telah menuding kami dan memarahi kami. Bahkan jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu tetap harus memberi kami balasan. Kamu sudah lama tidak berbicara. Semua orang mengira keluarga Huangfuku adalah pengecut, kata Huangfu Haoran sambil tersenyum pahit. Abaikan dia, biarkan dia tampil sendiri, dan kita bisa melakukan urusan kita sendiri. Tak seorang pun dari keluarga Huangfu yang berani mengemukakan idenya di kepala kita. Tidak peduli apakah mereka pengecut atau tidak, kata Huangfu Zhengxiong. Huangfu Haoran memutuskan, mulai sekarang, saya tidak akan pernah menyebutkan nama saya ketika saya keluar. Anda tidak boleh memberitahu orang lain bahwa Anda berasal dari keluarga Huangfu. Ini sangat memalukan. Huangfu Xiu berdiri diam di sampingnya tanpa berbicara. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 5 menit berlalu, tidak ada suara selama 5 menit penuh. Mereka yang menunggu untuk melihat pertunjukan itu tercengang. Orang yang menunggu Huangfu Zhengxiong mengambil tindakan dan kemudian bersiap untuk mengambil tindakan tercengang. Lindong juga tercengang. Keluarga yang luar biasa bisa menjadi begitu pengecut. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Dia sudah menunjuk keluarga Huangfu dan menyebut mereka binatang buas. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Saya pikir saya menahan langkah terakhir saya, hasilnya tak berguna. Itu, orang-orang dari keluarga Huangfu. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Lindong mau tidak mau bertanya. Tidak ada yang ingin kukatakan,
Menurutku kamu benar, setiap orang harus setara. Kita tidak lebih tinggi dari orang biasa. Kita semua adalah manusia, lahir dari ibu, dan kita semua memiliki kehidupan yang sama. Seharusnya tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Benar, Huangfu Zhengxiong berkata dengan tenang. Tidak peduli apakah yang dikatakan Huangfu Zhengxiong itu benar atau tidak. Lin Dong bahkan merasa bahwa dia harus memperhatikan Huangfu Zhengxiong. Ketika semua orang di keluarga dan sekte tersembunyi merasa bahwa mereka lebih unggul dari yang lain, sebuah keluarga normal akhirnya muncul. Huangfu Zhengxiong, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Anda memang berbeda dari mereka. Mari kita menghubungi kami jika ada kesempatan. Saya sangat tertarik dengan keluarga Huangfu. Lin Dong berkata dengan serius. Ini adalah pertama kalinya sebuah keluarga tersembunyi berbicara dari hatinya. Ini juga pertama kalinya saya mendapat kesan baik tentang keluarga yang tertutup. Oke, keluarga Huangfu kami menunggumu, meski rencananya dirusak oleh Huangfu Zhengxiong. Tapi Lin Dong tidak punya kebencian terhadapnya. Sebaliknya, karena perkataan Huangfu Zhengxiong, Lin Dong memiliki kesan yang besar terhadap Huangfu Zhengxiong dan keluarga Huangfu. Ketika ada kesempatan di masa depan, saya akan menjalin kontak baik dengan orang-orang di keluarga Huangfu untuk melihat apakah masing-masing dari mereka memiliki filosofi yang sama. Setelah kejadian ini, Lin Dong tidak berminat untuk terus berbicara omong kosong kepada orang-orang ini. Raksasa, bawa aku ke sini. Teriak Lin Dong. Raksasa membawa Liu Hong dan berjalan ke arah Lin Dong. Saat ini, Liu Hong mengalami koma karena luka serius dan tekanan kematian yang akan segera terjadi. Lin Dong mencengkeram leher Liu Hong dan perlahan mengangkat tubuhnya ke udara. Itu berhenti ketika mencapai sekitar lantai 7. Tidak ada yang mengejutkan tentang bisa melayang di udara untuk waktu yang singkat dalam setengah langkah menuju alam peringkat ilahi. Setelah berhenti di udara, Lin Dong berkata, orang di tanganku bernama Liu Hong. Dia adalah keturunan dari keluarga Liu, keluarga tersembunyi. Pasti ada beberapa orang yang mengenalnya di tempat kejadian. Selesai berbicara, dia mengangkat Liu Hong di depannya, memperlihatkan wajahnya yang ditunjukkan kepada yang lain dan berbalik. Banyak orang melihat penampakan Liu Hong dari jendela. Benarkah itu Liu Hong? Aku kenal dia. Kita minum bersama kemarin. Bagaimana mungkin Yin Mian berani menyentuh keluarga Liu? Karena Liu Hong ada di tangan Yin Mian, maka keduanya keluarga Liu di mana Tuan Liu Sun. Dia adalah master setengah tingkat. Keturunan keluarga Liu sekarang berada di tangan Yin Mian. Mengapa Liu Hong tidak muncul? Banyak, pada saat yang sama, hatiku dipenuhi keraguan. Saat ini, Lin Dong melanjutkan, ini adalah orang bernama Liu Hong di tanganku. Tadi malam, karena dia melihat seorang pelayan muda dan cantik, dia tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya dan memaksakan diri padanya. Pada akhirnya, pelayan itu sangat terhina, melompat dari lantai atas hotel dan mati. Aturan saya di sudut gelap adalah bahwa satu nyawa bernilai satu nyawa, kamu harus menerima hasilnya. Liu Hong mati karena keinginan egoisnya sendiri. Jika kamu membunuh pelayan itu, maka gunakan nyawanya untuk membunuhnya. Setelah Lin Dong mengatakan ini, dia menggunakan sedikit kekuatan di tangannya dan langsung mematahkan tangan Liu Hong. Leher. Lalu lempar langsung dari langit. Bang! Tubuh Liu Hong bersentuhan dengan tanah, menyebabkan suara yang sangat keras. Semua orang terkejut, dia menatap kosong pada Lin Dong, yang melayang di udara. Dia sebenarnya berani membunuh keturunan keluarga Liu. Bukankah dia takut akan balas dendam keluarga Liu? Keluarga Liu adalah keluarga besar dengan wali setingkat dewa. Dan Yin Mian hanyalah orang kuat yang setengah langkah menuju alam peringkat ilahi. Benar,
Bagaimana dengan daftar dewa setengah langkah keluarga Liu? Kenapa kamu tidak muncul? Atau terjadi kecelakaan? Liu Sun dari keluarga Liu telah saya penjarakan. Menunggu penjaga ilahi dari keluarga Liu datang untuk menyelamatkan. Adapun apakah dia dapat bertahan pada akhirnya, itu tergantung pada suasana hati saya. Dan jika Anda berani melakukan seperti itu satu hal, keluarga Liu Hong adalah panutanmu. Begitu Lin Dong mengatakan ini, semua orang memandangnya dengan kaget. Liu Sun, ahli daftar dewa setengah langkah keluarga Liu, sebenarnya telah dijatuhkan oleh Yin Mian dan dipenjarakan. Bukankah Yin Mian juga orang kuat di alam peringkat dewa setengah langkah? Bagaimana mungkin menangkap Liu Sun dengan begitu diam-diam? Berita ini sangat mengejutkan, mereka perlu mencerna dengan baik. Tujuan saya berdiri di sini hari ini adalah untuk memberikan peringatan kepada semua orang, atau untuk menakut-nakuti monyet. Jika ada di antara Anda yang melanggar peraturan di sini, pergi dan selesaikan sendiri untuk saya, dan dapatkan pengampunan dari korban. Jika tidak, saya akan datang untukmu secara pribadi, tapi itu tidak mudah untuk diselesaikan. Tentu saja, kamu juga bisa bergabung untuk membunuhku seperti yang baru saja kamu katakan, sehingga kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sudut gelap, dan tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Jika kamu mau, maka bersiaplah untuk mati. Kata kematian keluar dari mulut Lin Dong. Momentum di sekujur tubuhnya tiba-tiba terlepas seperti bukaan katup untuk mengeluarkan air banjir. Semua orang merasakan aura penghancur surga menghampiri mereka. Membuat Anda merasa sesak dan sesak napas. Bahkan semua orang termasuk alam peringkat dewa setengah langkah adalah sama. Bang, 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 semua jendela yang menghadap Lin Dong di 3 bangunan itu pecah. Semua orang merasa tenggorokannya seperti dicubit. Murong Qingge jatuh ke tanah. Di kamar Murong Qingge, ada pecahan kaca di seluruh ruangan. Huruf vokal berdiri di depannya, menghalangi sebagian besar napasnya. Vokal juga kehabisan nafas saat ini. Pecahan kaca menembus pakaiannya dan bahkan kulit halus di bawahnya, meninggalkan bekas darah kecil. Tuan, Murong Qingge segera bangkit dan mendukung Yuan Yin. Adegan tadi membuat Murong Qingge sulit dipercaya. Ledakan momentum saja dapat melukai master yang bahkan setengah langkah di atas alam peringkat ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku baik-baik saja, jawab vokal. Tuan, hei. Dilihat dari ledakan momentum yang tiba-tiba tadi, setidaknya dia berada di level daftar dewa ke atas, lebih kuat dari tetua agung, kata Yuan Yin. Lebih kuat dari tetua agung. Murong Qingge tercengang. Di kamar Huang Fu Zheng Xiong, dia berdiri di depan Huang Fu Haoran dan Huang Fu Xiu, menahan aura kuat yang dikeluarkan oleh Lin Dong. Tiga, paman ketiga, teriak Huang Fu dengan suara serak. Ayah, Huang Fu Xiu juga berteriak pelan. Dia hanya meneriakkan satu kata, tapi suaranya seperti suara burung, lembut dan manis. Tidak apa-apa, meski aku tidak bisa mengalahkannya, nafasku sendiri masih bisa menahannya, kata Huang Fu Zheng Xiong sambil tersenyum. Situasi di ruangan ini berbeda dengan di kamar Murong Qingge. Huang Fu Zheng Xiong benar-benar menolak ledakan momentum Lin Dong yang tiba-tiba. Oleh karena itu, Huang Fu Haoran dan Huang Fu Xiu tidak terpengaruh sama sekali. Pecahan kaca dari jendela juga terhalang di bagian pinggir jendela. Jelas sekali, kekuatan Huang Fu Zheng Xiong jauh lebih tinggi daripada 3 tetua Yuan Yin di Kunlun. Karena dia telah menembus setengah langkah daftar dewa dan merupakan penjaga tingkat daftar dewa yang asli. Meskipun ini hanya tahap awal dari daftar dewa, ini tidak sebanding dengan daftar dewa setengah langkah. Sedangkan untuk ruangan lainnya, ruangan dengan daftar dewa setengah langkah lebih baik.
Dan mereka yang tidak memiliki setengah langkah dari daftar ilahi akan jauh lebih buruk. Tapi Lin Dong juga terukur. Kekuatan mental yang kuat mencakup seluruh area dan mengontrol intensitasnya. Tidak ada yang dirugikan. Hanya saja mereka semua ketakutan. Inilah yang dia inginkan. Kejutkan para pahlawan, biarkan mereka berperilaku di sudut gelap tanpa berpikir lain. Bersambung.